bisa menghasilkan kurang lebih sekitar $190 atau jika kita kalikan ke harga dolar 16.200 sekitar 3 jutaan. Dan channel ini sudah tembus 3 juta penayangan dengan bikin konten sebuah cerita kisah keluarga ya, suami istri. Di sini tuh sudah lolos monetisasi, dan konten seperti ini itu sebenarnya mudah buat kita membuatnya. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin konten seperti ini, itu kita akan langsung praktekkan bagaimana cara kita bikin kontennya, bagaimana cara kita editingnya, dan untuk mendapatkan bahannya kita akan bahas lengkap di video kali ini. Tentunya terkhusus buat teman-teman yang lagi bingung cari ide konten, siapa tahu cocok. Ini bermodalkan sebuah alur cerita ya, bikin konten di channel YouTube ya. Channel ini itu mampu mendapatkan 282.000 view ya. Bahkan 3 minggu kemarin ini sudah mendapatkan sekitar 213.000 penayangan, dan ini memanfaatkan sebuah video panjang. Tapi teman-teman bisa cek untuk di bagian dari durasinya, ini nggak main-main ya, durasinya semakin panjang. Nah, kenapa sih untuk video semakin panjang itu malahan semakin direkomendasikan oleh YouTube ya? Karena di sini secara otomatis video semakin panjang itu adalah penghasilan iklannya juga besar ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ya, ketika video kita panjang kemudian banyak ditonton nih sampai habis nih misalkan. Nah, ini otomatis sistem algoritma dari YouTube ini akan merekomendasikan untuk channel-channel seperti ini. Dan konten-konten alur cerita sebuah kisah seperti ini, cerita rumah tangga seperti ini, itu bisa lolos monetisasi. Dan untuk gambarnya ini tinggal teman-teman generate saja menggunakan AI. Nah, jadi kalau teman-teman memang nggak mau nih menggunakan AI, misalkan karena kuotanya habis, di sini kita bisa pakai trik lain ya. Dan oke, jadi untuk estimasi penghasilannya sendiri, jika kita cek dari Social Blade ya, jadi ini merupakan sebuah channel baru ya, kalau saya lihat. Di sini untuk estimasi penghasilan, jika kita cek di Social Blade ini mendapatkan sekitar $190 ya. Nah, jika kita rupiahkan $190 ya, $190 dikali 16.200 untuk harga dolar saat ini, ya kurang lebih sekitar 3 jutaan. Nah, ini masih lumayan ya teman-teman, hanya bikin konten alur sebuah cerita seperti ini. Nah, mungkin kalau untuk masalah di durasi mungkin ekspornya agak lama ya, karena kan di sini kan durasinya juga lama. Dan bagaimana sih cara kita bikin konten seperti ini? Estimasi penghasilannya ya kurang lebih sekitar $190 atau jika kita rupiahkan setara dengan 3 jutaan. Jadi bisa gajian 3 juta per bulan dari YouTube dengan memanfaatkan sebuah alur sebuah cerita seperti ini. Dan di sini apakah channel ini sudah lolos monetisasi, dan di sini bisa kita cek untuk di bagian dari videonya. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini itu sudah ada super thanks ya. Jadi channel ini itu sudah lolos monetisasi, dan di sini saya bisa memberikan sebuah super thanks ataupun dukungan untuk channel ini. Dan oke, jadi bagaimana cara kita bikin konten seperti ini? Itu cukup mudah ya. Nah, kalau teman-teman tidak mau menggunakan AI, di sini saya ada cara lain. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya adalah Pinterest. Nah, di sini silahkan teman-teman bisa masuk ke Pinterest, kemudian di bagian pencarian teman-teman bisa cari nih. Misalkan karena di sini kita ingin membahas seputar kehidupan suami istri ya, rumah tangga. Nah, contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa mendapatkan gambar-gambar yang topik seperti ini. Nah, di sini tuh ada gambar seperti ini, teman-teman tinggal klik di titik 3 di sebelah kanan atas, teman-teman tinggal simpan. Dan tenang saja teman-teman, untuk gambarnya itu akan setopik dan juga setema di sini. Ya, jadi tetap akan sama dengan list dari yang kita ambil. Nah, kita klik saja seperti ini, teman-teman tinggal dapatkan saja gambarnya seperti ini. Karena di sini cerita kita ini adalah cerita ya hubungan rumah tangga lah ya. Nah, di sini teman-teman tinggal disimpan. Jadi enaknya kalau di Pinterest ini, satu foto yang kita ambil seperti ini, maka foto yang lainnya itu akan menyesuaikan teman-teman. Ya, nah contohnya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal disimpan saja seperti ini. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal diatur saja untuk di bagian dari fotonya ya. Nah, ini kan banyak nih, jadi kalau kita sudah ambil satu foto dengan ekspresi yang sama, maka di bawahnya juga akan mengikuti. Nah, itulah enaknya di Pinterest ya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen generate menggunakan AI itu juga nggak masalah ya, nggak ada masalahnya. Nah, di sini karena saya pakai teknik yang gratisan saja, di sini saya mendapatkan bahannya dari Pinterest terlebih dahulu. Dan sebenarnya sama saja teman-teman ya, untuk bahan-bahan yang ada di Pinterest ini juga sama, banyak juga yang di generate menggunakan AI. Oke, jadi untuk proses pembuatan alur ceritanya di sini tuh cukup simpel dan juga cukup mudah. Nah, di sini untuk alur ceritanya teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya adalah ChatGPT di sini. Teman-teman tinggal masuk ke ChatGPT seperti ini.
Kemudian di sini tinggal kita ketikkan saja, buatkan cerita ya, cerita kisah inspirasi suami istri ya yang jarang baikan. Nah, misalkan seperti ini, jarang baikan seperti ini. Teman-teman tinggal generate saja seperti ini. Maka kita akan dibuatkan sebuah cerita seperti ini. Ya, jadi ada sepasang suami istri, Arif dan juga Maya, di mana di sini itu menikah selama 5 tahun. Nah, ini banyak sekali ceritanya, teman-teman. Nah, namun suatu hari setelah pertengkaran hebat, nah misalkan seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal disalin saja semuanya. Dan ini ceritanya ini akan panjang ya, teman-teman. Jadi ya saran saya gunakan beberapa foto untuk proses pembuatan dari alur ceritanya. Nah, nanti kalau teman-teman kurang nih untuk alur ceritanya, tinggal teman-teman ketikkan saja lanjut seperti ini di ChatGPT. Oke, jadi seperti itu. Nah, buat suaranya itu sebenarnya lebih bagus kita menggunakan suara sendiri. Tapi kalau teman-teman nggak mau ya bisa menggunakan EventLab AI ataupun teman-teman bisa menggunakan T2S. Nah, di sini saya akan ambil intinya terlebih dahulu karena hanya sebagai tutorial saja agar juga tidak terlalu lama untuk tutorialnya. Di sini saya akan ambil untuk inti dari kisah cerita rumah tangga yang akan kita buat di sini. Oke, jadi kalau teman-teman nanti pengen menggunakan suara sendiri, teman-teman bisa foto layar. Nanti teman-teman tinggal dimasukkan saja ke video yang sudah kita editing. Dan setelah seperti ini, buat membuat ceritanya ataupun suaranya, di sini saya menggunakan aplikasi dari T2S ya. Jadi T2S ini nanti teman-teman juga bisa dapatkan di Play Store ya. Kita masuk seperti ini, dimana di sini itu kita bisa buatkan untuk suaranya. Di sini saya akan atur terlebih dahulu untuk bahasanya. Di sini saya akan atur untuk bahasa Indonesia. Oke, nah di sini kita tinggal atur untuk bahasa yang saya gunakan, bahasa Indonesia. Kemudian suaranya saya atur di suara 2. Nah, coba kita cek untuk hasil suaranya terlebih dahulu. Namun, suatu hari. Nah, di sini teman-teman bisa diatur lagi ya untuk settingan dari suaranya. Misalkan di sini saya akan atur di suara 1 ya. Oke, coba kita cek untuk di bagian. Namun, suatu hari. Oke, kemudian di sini teman-teman tinggal setting nih untuk kecepatannya. Oke, kita setting, kita cek. Namun, suatu hari setelah pertengkaran. Nah, oke, ini sudah pas. Kemudian teman-teman tinggal ekspor saja seperti ini. Nah, di sini kita sudah membuat audio ya. Jadi pastikan teman-teman di sini ketika simpan untuk di bagian dari suaranya itu harus teman-teman ingat ya, agar nanti ketika kita editing itu kita mudah mencari untuk suaranya. Oke, nah setelah selesai seperti ini, silahkan teman-teman bisa edit, kita editing buat alur sebuah cerita rumah tangga ya. Pokoknya ya bisa jadi ya kisah pribadi juga bisa teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan saja nih untuk gambar yang sudah kita buat tadi ya. Teman-teman tinggal masukkan saja di bagian dari fotonya. Jadi kita menyesuaikan ya, karena di sini itu ya kisah suami istri ya, rumah tangga seperti ini. Teman-teman tinggal masukkan saja seperti ini. Nah, karena kita pengen buat video panjang, atur ke 16:9. Nanti teman-teman tinggal di zoom saja seperti ini. Ya, kemudian teman-teman bisa diperpanjang agar nanti juga nggak memerlukan gambar banyak ya. Teman-teman bisa diperpanjang dan juga ditambahkan untuk bagian dari animasinya. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti ini, nanti teman-teman tinggal ditambahkan animasi. Misalkan saya akan tambahkan untuk animasi perbesaran di sini. Ini sebagai contoh saja, nanti teman-teman editing lebih kreatif mungkin. Dan ketika setelah seperti ini, nanti teman-teman tinggal tambahkan saja untuk di bagian dari suaranya tadi. Ya, teman-teman tinggal tambahkan suara yang sudah kita buat tadi. Oke, dan setelah seperti ini, coba kita masukkan untuk suara yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Kita tinggal masukkan, kita ekstrak ini ya untuk suaranya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih nanti seperti ini. Namun, suatu hari, setelah pertengkaran hebat mengenai masalah pekerjaan Arif yang membuatnya sering pulang larut malam, Maya merasa sangat lelah. Oke, nah itu sebagai contoh simpelnya saja. Nah, kemudian di bagian animasi yang lain, teman-teman juga bisa ditambahkan Maya merasa untuk animasi juga. Nah, jadi seperti ini ya, ini sebagai contohnya saja. Dan agar nanti teman-teman itu Oke, jadi setelah seperti ini, teman-teman bisa klik saja di bagian dari teks, kemudian kita atur lirik otomatis. Nah, di sini kita bisa bikin untuk subtitle teksnya, teman-teman.
Jadi sebenarnya bikin konten seperti ini itu ya nggak perlu juga semua menggunakan AI ya. Jadi pakai trik yang lain juga bisa. Nah kalau kita menggunakan AI ya bisa jadi ya kita juga harus mengeluarkan biaya ya. Misalkan berbayar ataupun langganan. Nah itu sudah pasti. Nah di sini kita tambahkan untuk teksnya. Kemudian teman-teman bisa diperjelas lagi nih. Kita bisa cari teks yang lagi teks yang jelas ya. Nah contohnya seperti ini, jadi teman-teman bisa geser untuk teksnya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih nanti seperti ini teman-teman. Suatu hari, setelah pertengkaran hebat mengenai masalah pekerjaan Arif yang membuatnya sering pulang larut malam, Maya merasa sangat lelah. Ia merasa seperti kehilangan diri sendiri dalam hubungannya. Ia pun memutuskan untuk berbicara dengan seorang teman dekat yang sudah lama menikah dan selalu terlihat harmonis. Temannya memberikan Oke, jadi seperti itu ya untuk contohnya saja, dan setelah selesai nanti teman-teman tinggal disimpan saja seperti ini. Oke, nah setelah teman-teman simpan, nah di sini kita sudah berhasil ya. Jadi memang wajib kita tambahkan subtitle teks ya agar dari video kita itu lebih bagus ya untuk di bagian dari narasinya. Dan nanti teman-teman kalau memang pengen menggunakan AI ya nggak masalah, teman-teman bisa menggunakan AI. Tapi kalau pengen menggunakan trik seperti saya seperti ini juga nggak masalah. Ya, peluang untuk penghasilannya sendiri kurang lebih sekitar $190 atau jika kita rupiahkan ya sekitar 3 jutaan. Karena jika kita cek dari channelnya juga hanya baru beberapa video saja. Oke, di sini kita simpan sampai 100%. Nanti setelah seperti ini nanti bisa kita cek untuk hasilnya sama-sama teman-teman. Nah, jadi konten alur cerita seperti ini ya mungkin paling susahnya itu adalah di bagian dari ekspor saja. Ya, mungkin ekspornya agak lama kalau kita durasinya panjang. Oke, dan di sini itu sudah selesai teman-teman. Jadi untuk hasilnya itu kurang lebih nanti adalah seperti ini. Namun, suatu hari, setelah pertengkaran hebat mengenai masalah pekerjaan Arif yang membuatnya sering pulang larut malam, Maya merasa sangat lelah. Ia merasa seperti kehilangan diri sendiri dalam hubungannya. Ia pun memutuskan untuk berbicara dengan seorang teman dekat yang sudah lama menikah dan selalu terlihat harmonis. Temannya memberikan nasihat yang sangat sederhana, cinta itu bukan hanya tentang bahagia bersama, tapi juga tentang bagaimana kalian berdua bisa tetap berjuang meskipun tidak selalu sependapat. Oke, jadi seperti itu saja untuk ide konten kali ini, dan buat teman-teman yang pengen belajar ide konten yang lainnya, nanti bisa cek di bagian dari playlist saya di sini karena sudah saya siapkan ya beberapa ide konten. Di sini tuh sudah saya siapkan kurang lebih sekitar 516 video. Ya khusus buat teman-teman yang pengen belajar ataupun mendapatkan ide konten. Siapa tahu ide konten yang saya bagikan itu cocok buat teman-teman semua. Nah untuk masalah riset channel mungkin sudah saya sering share di tab komunitas ya, beberapa channel saya yang sudah tembus sekitar 75.000 subscriber, ada yang 100.000 subscriber, dan juga ada yang 84.000 subscriber. Itu sering saya post di tab komunitas. Ya, ini sebagai bukti saja, sebagai referensi bahwa ketika kita ada kemauan pasti akan ada jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.